Halo, buat kalian para pembaca komik Indonesia pastinya familiar dengan Reon Comics ya. Khususnya yang sempat lihat video ulasan Nusa 5 sebelumnya. Kompilasi judul komik Indonesia yang hadir dalam bentuk cetak dan online ini udah ngeramein dunia komik lokal sejak tahun 2013 loh. Saat ini udah banyak banget judul yang dihadirkan sama Reon, bahkan kita bisa nemuin berbagai jagoan super dan berkeahlian khusus di antara puluhan judul komik mereka. Karenanya kali ini gue mau ajak kalian untuk lihat para jagoan itu dengan deskripsi singkatnya. Buat yang penasaran bisa langsung baca komiknya ya. Sebagai info juga, jagoan yang dipublikasikan di sini diambil dari komik yang muncul di majalah Reon, komik online Reon, serta format kompendium atau judul yang udah dibundel dalam bentuk komik lepas ya. Tapi maaf banget nih buat komik karya Reonites atau pembaca Reon, sementara ini gak gue masukin dulu ya, karena pastinya bakal panjang banget videonya. Para jagoan pun akan gue urutin secara alfabetis, tapi kalau ada yang lebih dari 2 jagoan utama dari satu judul, gue rapel sekalian ya urutannya biar sekalian pas bahas karakter dari komik tertentu. Oh iya, sebelumnya biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuklah, gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja. Alfric, seorang vampir pemilik kastil keluarga Dukodrai, kehilangan ayahnya yang mempertahankan kastil itu dari serangan manusia. Insiden itu juga membuat ibunya ditawan dan dibawa keluar dari kastil. Alfric pun melakukan perjalanan bersama dengan vampire hunter yang dia temui untuk mencari ibunya menghadapi rintangan dalam bentuk serangan vampir atau manusia lainnya. Aura adalah anggota tim detasemen khusus di bawah kepolisian untuk nanganin kasus kejahatan luar biasa dinamakan Ksatria. Mereka menghadapi para raksasa, manusia yang berubah menjadi monster yang dipicu oleh nafsu tiap insan setelah disusupi embrio misterius. Aura yang terlahir sebagai raksasa menggunakan kekuatannya dengan kalung pengendali diri sehingga bisa membantu memberantas para monster tersebut. Krishna adalah komandan lapangan tim Ksatria yang kerap beraksi bersama Aura untuk menangani para raksasa. Memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan bisa mengendalikan situasi secara tenang, sosok yang udah berkeluarga ini memiliki kaki dan lengan bionik menjadikannya seperti manusia setengah robot. Ayu, seorang wiyadana pembasmi siluman seperti Genderowo dan Banaspati, harus menemukan partnernya Purwa terbunuh oleh siluman. Tanpa sengaja, seorang manusia yang sedang lewat bernama Garda pun terluka. Setelah menghalau siluman, dia pun mengobati Garda dengan bantuan gurunya. Pengalaman yang dekat dengan maut ini membuat Garda menjadi partner baru Ayu dalam pembasmi siluman. Bening adalah dayang Nyi Roro Kidul yang memiliki misi untuk mengembalikan para buronan makhluk mistis jahat ke penjara istana di alam astral. Setelah menyelamatkan Ratna dari serangan jahat, dia pun berusaha menangkap para makhluk seperti Genderowo dan hantu gentayangan yang hadir mengganggu Ratna dan orang di sekitarnya. Kepala suku SMAN 999 ini menjadi ujung tombak sekolah terpencilnya dalam program pertarungan rahasia bernama Tower untuk merebut bantuan operasional sekolah. Seiring berjalannya cerita, Budi ternyata memiliki masa lalu yang misterius yang membuatnya dirasa cocok memakai senjata kencana pemberian Wiji walaupun berasal dari sekolah 3 digit. Mantan kepala suku SMA 99, pemimpin pasukan bala tentara sorga ini sekarang tergabung dalam tim SMAN 999 dan mendukung Budi untuk bisa mengungkap misteri di balik program rahasia Tower. Adiknya Wina juga berada di sekolah yang sama dan ikut berjuang bersama Budi dan kakaknya mewakili SMA 999. Cakra, salah satu anggota aristokrat kerajaan pengguna sihir unik keluarga Sagara, bercita-cita menjadi polisi mengikuti tes masuk Korps Mantra, yaitu polisi spesial kerajaan untuk penanganan tindak kejahatan berbasis sihir. Dia pun harus menjalani serangkaian tes yang sangat berat untuk dapat menjadi anggota kepolisian. Apakah dia akan lulus ujian masuk tahun ini? Eden adalah seorang agen rahasia yang mencari jati dirinya di tengah teori konspirasi yang mengelilinginya. Dalam 3 episode awal, diceritakan aksinya menangani berbagai pihak yang mengejarnya setelah pertemuan rahasia dengan sosok bernama Murdoch. Elias terbangun di rumah sakit tanpa bisa mengingat apapun dan kaget dengan kondisi dunia yang sudah hancur dan dikuasai oleh para zombie. Dia pun berusaha bertahan hidup seorang diri, salah satunya dengan membuat daftar hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum mati. Tapi saat dia sudah merasa ingin mengakhiri hidupnya, dia dipertemukan dengan para penyintas lainnya. Setelah upaya PDKT, Gabriel kandas karena gebetannya udah jadian sama cowok lain. Walaupun dirinya udah berjuang untuk membeli smartphone untuk bisa chattingan, Gabriel yang menangis sambil berlari tiba-tiba berubah menjadi Galau Man karena kegundahan hatinya. Setelah itu, dia bisa beraksi sebagai superhero Galau Man jika ditolak oleh cewek yang dia tembak buat jadian. Setelah kehilangan adiknya, Kael mengutuk para dewa dan berkeinginan membunuh mereka. Tanpa disangka, suatu suara misterius mengabulkan permohonannya dan memberi kekuatan luar biasa.
Tapi ternyata ada perjanjian khusus yang harus dipenuhi Kyle atas kekuatan pembunuh dewa atau Deus yang dia terima. Mereka pun bertualang dalam misi membantai para dewa. Rangga adalah ksatria pertama yang bangkit pada siklus kebangkitan keempat karena pendahulunya berhasil mengunci Kelana dalam persemayamannya. Semangat dan kekuatan penjaga Jawa Dwipa ini disokong oleh inti energi gunung-gunung berapi yang gagah perkasa menyanggap Marcapada. Rimba adalah pemimpin para ksatria Nusantara yang merupakan penjaga terkuat Baruna Dwipa yang rimbun. Raganya tersusun oleh energi dari semesta pepohonan yang beratus abad lamanya mencengkeram bumi. Rena adalah penjaga Pulau Sulawesi titisan penyihir yang dalam darahnya mengalir daya magis dunia bawah sehingga membuatnya berkuasa mengendalikan arwah dan menjadi kunci penghubung energi ksatria Nusantara dengan energi para sandekala. Ayahnya adalah ilmuwan yang mendirikan Moko Ginta Labs. Naya adalah penjaga Swarna Dwipa di mana di dalam tubuhnya mengalir darah para panglima perang dari masa ke masa. Dirinya pertama kali menerima warisan gelang kana Nusantara dari Istana Kerajaan Pagaruyung generasi pertama. Biasa dipanggil Oji, kepala laboratorium fisika kuantum Moko Ginta Labs ini adalah titisan penjaga Pulau Papua, di mana luasnya lautan menjadi sumber inti kekuatannya. Oji mendapat warisan gelang kana Nusantara dari ruh leluhur hiu gergaji yang bersemayam di sekitar tepian Danau Sentani Papua. Adik dari Rama yang juga merupakan pemburu yaksa dari kerajaan Ayodhya ini beraksi bersama kakaknya untuk membasmi para yaksa yang mulai terlihat aktivitasnya di wilayah perbatasan kerajaan Mithila. Laks sendiri memiliki kemampuan bela diri sakti raga, tapi lebih piawai dalam menggunakan pedang. Kakak dari Laksmana dan anak pertama dari Raja Dashrat yang agung dari Ayodhya ini adalah pemburu yaksa yang andal. Saat kecil dia dan adiknya pernah mendatangi sebuah kota mati dan bertemu yaksa yang menyerangnya. Mereka selamat dari serangan tersebut, tapi Rama harus menanggung luka di punggungnya. Saat dewasa, bersama Laks dia menyelidiki aktivitas yaksa dengan kemampuan bela diri dan senjata pistol Sakti Astra. Putri dari kerajaan Mithila ini pernah bertemu dengan Rama dan Laks saat mereka diserang yaksa di kota mati semasa kecil. Nyawa Sinta diselamatkan oleh Rama dan mereka dipertemukan kembali di Janastan saat Rama dan Laks menginvestigasi aktivitas terkait yaksa. Mahir menggunakan senjata Surya Rudra yang memiliki berbagai bentuk, ternyata Sinta bisa berubah menjadi monster kuat saat amarahnya membara. Monica adalah seorang gamer profesional yang memakai latte sebagai tubuh virtualnya dalam sebuah game yang mensinkronisasi pikiran dan tubuh pemainnya, bernama Anima Core, buatan perusahaan Pride. Melalui latte, tokoh dengan ras human tipe ranger dan kelas controller, dia bertekad menjadi pemain terbaik untuk mengungkap pula misteri di balik perusahaan pengembang game MMORPG itu. Seorang penyanyi muda terkenal bernama Guntur kehilangan ibunya karena dibunuh oleh seseorang. Saat bertemu dengan pembunuh ibunya, roh Malin Kundang datang membantu untuk mempertahankan diri dari serangan si pembunuh. Sejak itu Guntur menjadi medium Malin Kundang, seorang legenda yang mengikuti tarung legenda dengan tujuan untuk menghidupkan kembali ibunya. Resmana adalah salah satu anggota Dewan Wakil dari pihak manusia di dunia astral keturunan dari keluarga Shankira. Dirinya beraksi dan kembali ke dunia astral setelah sebuah keris kuno yang dibawa oleh seorang murid dari Belanda jatuh ke sosok yang dipercaya sebagai Kurawa. Dia pun berusaha mengajak kesatria Dwi Pantara untuk mencegah kekacauan akibat peristiwa itu. Rinka, seorang idola yang sempat hilang dari dunia hiburan, tiba-tiba muncul sebagai siswi baru di sebuah SMA. Seorang pemuda bernama Hiro pun bertemu dengan Rinka yang ternyata adalah seorang cyborg. Dan dari situlah, rangkaian kejadian dan petualangan dihadapi oleh mereka berdua. Rudra menyaksikan ibunya dibunuh oleh ayahnya yang mabuk saat kecil. Dia pun sempat masuk rehabilitasi dan setelahnya tinggal bersama neneknya. Sejak 10 tahun dia terobsesi dengan senapan hingga beraksi sebagai penembak jitu lepas. Setelah putus dengan pacarnya, dia pun mengikuti tes sang komandan hingga tergabung dengan organisasi Jitu. Sam adalah seorang pemuda yang ingin hidup biasa saja, tapi dirinya terlahir sebagai Bayangkara, seorang pembasmi siluman. Tekanan dari orang tuanya yang merupakan Bayangkara hebat serta rangkaian kejadian di masa lalu membuatnya tidak termotivasi untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Tapi berbagai ancaman siluman di sekelilingnya membuat dia bersama 3 setan pendampingnya yaitu Tuyul, Kuntilanak, dan Pocong harus beraksi sebagai seorang Bayangkara. Satya adalah seorang paranormal lepas yang biasa dipanggil untuk menangani peristiwa supranatural termasuk manusia yang kerasukan. Dia pun memiliki sebuah keris pusaka yang dapat memanggil sosok roh Khadam Kirabail yang membantunya untuk menumpas roh jahat yang mengganggu manusia.
Sebuah roh di Tugu Proklamasi berusaha membawa Dani dan teman-temannya yang mendapat tugas kelompok untuk mengetahui lebih jauh perjuangan para pahlawan nasional. Tapi karena Dani dan temannya mengganggu semedi roh yang kemudian dipanggil si tanpa muka atau Taka ini oleh anak-anak, mereka terdampar di dunia buatan dengan tubuh kecil dan harus mencari cara untuk kembali ke dunia nyata. Superhero asuhan Spalko yang berduet dengan jagoan listrik lain bernama Voltrax, keduanya harus berhadapan dengan organisasi supervillain Tyrant X dan anggota barunya yaitu Blitzkrieg yang juga berkekuatan listrik. Di tengah kehidupan superhero-nya, Tesla memiliki kekasih seorang pria biasa bernama Janus yang sangat ia sayangi. Bocah dengan julukan Timun Mas dianggap bertanggung jawab atas terbakarnya 5 desa dan hilangnya 253 orang di tengah lautan api. Kondisinya yang tidak stabil membuatnya dimasukkan ke dalam Rockford Asylum. Namun setelah beberapa tahun tibalah saatnya untuk keluar dari kurungan tersebut dan dirinya mencari Buto Ijo, sosok yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Akibat keserakahan bangsa kurcaci yang bertubuh kecil, mereka harus menghadapi makhluk kegelapan yang bangkit dan membawa kerusakan. Waga pun akhirnya tergabung dengan prajurit kurcaci bersama dengan bangsa manusia untuk mengakhiri peperangan tersebut. Nah, gimana? Banyak banget kan jagoan yang pernah muncul di komik Rion baik bentuk cetak maupun online. Mungkin ada jagoan atau protagonis lain yang kelewat sama gua. Jadi bisa komen di bawah ya buat bantuin ngelengkapin. Atau mungkin mau tulis karakter favorit kalian di list ini, boleh juga. Sekali lagi kalau kalian penasaran sama kisah dan petualangan mereka, jangan lupa baca langsung komiknya ya. Anyway, kalau kalian masih anteng di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udahan dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!